Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberi kita kesehatan badan, fisik, jasmani, dan wabil khusus kesehatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sebagai pengikutnya kita sampaikan kepada baginda Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang salat jenazah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Anwar dari UIN STS Jambi. Baik, kita masuk selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan memberitahu tujuan atau capaian pembelajaran yang kita inginkan. Yang pertama, diharapkan peserta mampu menjelaskan pengertian salat jenazah. Yang kedua, peserta mampu menyebutkan hukum salat jenazah. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan syarat dan rukun salat jenazah. Yang keempat, peserta mampu mempraktikkan tata cara salat jenazah dengan benar. Yang kelima, peserta mampu menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama muslim. Baik, kita masuki materi pembelajaran kita, yakni yang pertama adalah pengertian salat jenazah. Salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan seseorang muslim yang telah meninggal dunia. Salat ini dilaksanakan tanpa ruku, tanpa sujud. Duduk di antara dua sujud dan tahiyat. Artinya di sini salat jenazah ini tidak memakai rakaat. Dan salat jenazah ini hanya terdiri dari 4 takbir. Salat jenazah juga merupakan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal, serta sebagai doa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menerima semua amal kebaikannya. Maka harus kita ketahui bahwa salat jenazah ini terdiri daripada 4 takbir, bukan rakaat. Kita masuki materi selanjutnya. Dalil tentang salat jenazah. Dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, kata Rasul, yang mengikuti jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala hingga disolatkan dan dimakamkan jenazah tersebut, maka ia pulang dengan membawa 2 qiraat pahala. Ulama mengatakan 1 qiraat itu diumpamakan seperti Jabal Uhud yang ada di kota Madinah. Panjang Jabal Uhud itu sekitar lebih kurang 7 km. Dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika Allah memberikan umur yang berkah kepada kita, ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka kita harus mengikuti salat jenazah karena pahalanya luar biasa. Oke, kita masuki selanjutnya, yaitu hukum salat jenazah. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya di sini ialah apabila sebagian umat Islam telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi orang yang lain. Namun, ingat, di sini apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat Islam yang mengetahui itu berdosa atau satu tempat itu berdosa. Artinya di sini
mengapani, memandikan, mengapani, kemudian menyolatkan, menguburkan, hukumnya adalah fardu kifayah yang harus dilakukan oleh orang yang hidup pada saat itu. Apabila tidak ada yang melaksanakan, maka satu kampung, satu desa itu berdosa. Tetapi apabila sudah ada yang melaksanakan, walaupun hanya satu orang, maka satu kampung itu bebas hukumannya. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat orang yang menyolatkan. Syarat orang yang menyolatkan, kita bahas yang pertama. Yang pertama tentu orang yang menyolatkan jenazah itu adalah orang yang Islam. Yang kedua tentu suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga menutupi aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima mengetahui tata cara salat jenazah. Maka di awal tadi saya jelaskan, orang yang salat jenazah itu harus tahu salat jenazah itu terdiri dari beberapa takbir, bukan rakaat. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu syarat jenazah yang disolatkan. Yang pertama tentu beragama Islam juga. Yang kedua sudah dimandikan terlebih dahulu. Sudah dimandikan, disucikan dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian apa? Baru dikafani, sudah dikafani. Itu baru syarat sholat jenazah, wabil khususnya di Indonesia. Kemudian sudah dimandikan, sudah dikafani, kemudian dibawa ke masjid. Barulah jenazah tersebut diletakkan di depan orang yang menyolatkan. Itulah syarat-syarat sholat jenazah. Baik, kita akan masuki rukun-rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama kita ketahui, apapun yang kita lakukan, bahwa rukun yang pertama itu adalah dalam hati kita yang disebut dengan niat. Niat kita adalah mensolati jenazah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketika tidak mampu, maka boleh duduk sholat jenazah. Yang ketiga adalah 4 takbir. Yang mana setiap takbir itu ada doa dan bacaannya masing-masing. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ketika sholat jenazah tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak sah sholat jenazahnya. Yang keempat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mendoakan jenazah. Yang keenam, salam. Salamnya tidak pakai tahiyat, tapi salam itu tegak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kita lihat tata cara, bagaimana tata cara salat jenazah. Yang pertama ingat, pada takbir pertama setelah kita meniat tadi, pada takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر. Sudah takbir pertama tadi, kita masuk takbir kedua. Apa ini baca salawat Nabi. Kita kalau yang pendeknya boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang pendeknya. Ketika kita ingin yang panjang, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Pada takbir ketiga, yaitu kita mendoakan jenazah. Nanti kita akan bahas bagaimana bacaan doa jenazah. Yang keempat, kita mendoakan kaum muslimin. Yang kelima, salam.
Ini kita akan masuki doa untuk jenazah. Untuk laki-laki pada takbir ketiga tadi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pendeknya. Wa akrim nuzulahu wa wasid madkhalahu. Sampai habis. Panjang. Ada yang panjang. Namun kalau pendeknya boleh begini saja. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan ketika jenazah itu tadi perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasid madkhalaha sampai habis. Nah, ketika kita tidak hafal yang panjangnya, maka boleh ambil yang pendek. Allahu Akbar. Pada takbir keempat, ingat kita mendoakan kaum muslimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu yang pendeknya. Kalau yang panjangnya ada Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzi innaka raufur rahim. Itu yang panjangnya. Kita masuk ke selanjutnya. Apa hikmah salat jenazah? Tentu apa yang kita lakukan ada hikmah bagi kita. Yang apalagi salat jenazah. Yang pertama hikmah salat jenazah itu adalah mendoakan dan memohon ampun untuk jenazah. Itu hikmahnya. Yang kedua, memenuhi kewajiban kita sebagai kaum muslimin kepada kaum muslim lainnya. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, mengingatkan manusia akan kematian dan kehidupan yang akhirat yang kekal abadi. Ingat, hikmah yang terakhir ini luar biasa, bahwa tidak ada manusia yang kekal. Manusia itu kullu nafsin za'iqatul maut. Manusia itu pasti akan mati. Tidak akan mundur, tidak akan maju sedetik pun. Apabila waktunya telah tiba, maka semuanya akan mati. Karena dengan mensolati jenazah, kita bisa muhasabah, introspeksi diri kita. Kita masuk ke selanjutnya. Rangkuman yang terakhir. Salat jenazah adalah salat untuk mendoakan orang Islam yang meninggal dunia. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Salat jenazah dilakukan 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Ingat, ini yang penting. Setelah takbir pertama, jangan lupa membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, setelah takbir kedua, membaca salawat kepada baginda Nabi. Yang ketiga, setelah takbir ketiga dan keempat, membaca doa untuk jenazah. Yang selanjutnya, salat jenazah diakhiri dengan salam. Semoga dengan materi ini, salat jenazah ini, kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita, apakah banyak salah, banyak kesalahan yang kita lakukan atau banyak kebaikan yang kita lakukan. Introspeksi diri kita. Ketika banyak kebaikan, jangan sombong. Ketika banyak kesalahan yang kita lakukan, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan diri kita untuk senantiasa beriman, bertakwa dan beribadah kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di akhir ayat kita nanti Allah mencabut nyawa kita di dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Nun wal qalabi wa ma yasturun. Wallahul muwafiq ila aqwabit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.